Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya kau satu di hatiku. Welcome home Jemaat Tuhan, dan welcome home bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah secara online bersama dengan kami. Bagi Anda yang rindu tergabung di dalam Connect Group dan rindu dilayani lewat doa, konseling, baptisan, kami menyediakan layanan secara online yang dapat Anda akses melalui website di layar Anda. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan secara online dengan cara mentransfer ke nomor rekening atau men-scan QR Code yang telah tertera di layar Anda. Mari terus mendukung YouTube channel GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan cara like, share, dan subscribe agar kita terus mendapat update konten rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Baik saudara, mari persiapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Segala yang terjadi dalam kehidupan kami tahu tidak lepas dari pengawasan-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, untuk merasakan hadirat-Mu dan menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah.
Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita menari dalam Tuhan. Come on. Woo. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Sekali lagi katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Oh, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Oh, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Kami akan pulang di dalam-Mu Tuhan. Yes, Lord.
mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yes, Lord. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, kami akan menuai dengan sorak-sorai dalam-Mu Tuhan. Sebab ini firman dari-Mu Yesus. Amin. Menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Mari menari dalam Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Amin. Haleluya. Jesus, thank you Lord. Amin Tuhan. Tuhan, kami akan masuk lebih dalam hadirat-Mu Yesus. Yes. Bawa setiap kami Tuhan, bawa setiap hidup kami dalam-Mu. Ini setiap hati kami Yesus. Oh haleluya. Yes Lord. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa
hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oh, betapa hatiku Jesus berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakai hidup kami Yesus, alatmu seumur hidupku. Ini setiap hati kami Tuhan, betapa hatiku, yes Lord, berterima kasih Yesus, Kau yang mengasihi setiap kami. Oh, Kau yang memiliki setiap kami Tuhan. Haleluya, hanya ini yang dapat kami berikan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup kami berikan padamu Tuhan. Sebab tak ku
a cry for you, Jesus. Let this be the sweet song in your ears. Oh, kami datang Tuhan menyembahmu, Yesus. Oh, let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice, oh praise. Let it be a worship from my heart, in my surrender, Jesus. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship for my heart, for you, my King. Let it be a sweet song. Let it be a cry from my heart. It's pouring out sacrifice of praise, Jesus. Oh, praise. Let it be a worship for my heart, in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship for my heart, for you, my King. Oh, let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice, oh praise. Let it be a worship for
Hosanna in the highest. Let our King be lifted up, Jesus. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita ada di dalam perlindungan Tuhan, kita ada di dalam anugerahnya yang luar biasa, sehingga hari ini kita boleh berkumpul sekalipun secara online. Tapi saya percaya tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan atau pekerjaan Roh Kudus untuk terus bekerja di dalam kehidupan Anda dan saya, Bapak Ibu Saudara. Dan senang sekali bisa menyapa Anda di hari yang luar biasa ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat, hari di mana Tuhan merancangkan sesuatu yang jauh lebih indah yang bisa kita nikmati bersama-sama. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita. Kami bersyukur buat berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan satu hari lagi kami boleh menikmati berkat-Mu, kami boleh menikmati kehidupan kami, dan kami boleh diberikan waktu dan hidup untuk kami boleh menikmati segala sesuatu yang Tuhan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih di waktu yang luar biasa ini kami mau mendengar firman-Mu dan berkati setiap hati kami supaya hati kami itu seperti tanah yang baik yang ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Sehingga kami percaya benih-benih firman-Mu akan bertumbuh menjadi sesuatu yang menguatkan, sesuatu yang terus menopang kehidupan kami. Dan kami percaya setiap jengkal kehidupan kami, setiap hasta kehidupan kami, Tuhan yang jagai, Tuhan yang pimpin kami ke padang rumput hijau yang tenang. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Engkau pengajar kami yang terbaik. Ajarlah kami, dudukan kami untuk diam di bawah kaki-Mu dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajar kami bukan hanya dengan pikiran kami, tetapi juga ajar kami lewat hati kami. Sebab kami tahu hati adalah tempat yang terbaik di mana Tuhan memproses kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Baik saudara yang kekasih, kita buka bersama-sama di dalam Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Ada sebuah firman Tuhan yang luar biasa yang hari ini saya ingin share kepada Anda semuanya. Judul dari firman Tuhan ini saya kasih judul Berdua Lebih Baik. Ya, judulnya adalah Berdua Lebih Baik. Saya tidak berbicara tentang pernikahan, saya tidak berbicara tentang pasangan hidup, tetapi tema khotbah yang saya angkat pada kesempatan yang indah ini adalah berdua lebih baik. Dan kita mau belajar lebih dalam bahwa hidup ini tidak bisa sendiri. Ya, tokoh-tokoh Alkitab yang ditunjuk oleh Allah pada mulanya juga tidak sendiri. Adam juga tidak sendiri, dia punya Hawa. Ya, dan Daud juga tidak sendiri, dia punya partnernya juga yang namanya Nathan. Dan tokoh-tokoh di Alkitab semuanya juga tidak sendiri. Tuhan Yesus pun juga tidak sendiri ketika dia melayani di dunia ini.
segala pekerjaannya bahkan sampai hari ini diteruskan lewat 12 orang muridnya. Nah, sampai hari ini kekristenan bisa Injil bisa tersebar di mana-mana di seluruh dunia ini bermula dari Tuhan Yesus, kemudian melalui 12 orang muridnya, dan sampai hari ini kita semua sebagai kepanjangan tangannya Tuhan untuk menyebarkan kabar baik di seluruh dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam hidup kita ini, kita sebagai makhluk sosial, kita ini gak bisa sendiri. Kita gak bisa hidup sendiri. Kita gak bisa menghadapi penderitaan kita sendiri. Ya, kita butuh orang-orang di sekitar kita untuk menopang, mendukung kita. Oleh karena itu khotbah ini dikasih judul berdua lebih baik. Ya, bukan berarti single tidak baik, tetapi dikatakan berdua lebih baik. Pengkhotbah ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai yang 10, di situ dikatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Perhatikan, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat yang ke-10, di sana menarik sekali. Karena kalau mereka jatuh, artinya kalau satu jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara yang kekasih, ayat ke-9 jelas dikatakan demikian. Dikatakan bahwa berdua lebih baik. Nah, saya mencoba untuk meneliti, saya mencoba untuk mempelajarinya. Kata berdua lebih baik dalam salah satu terjemahan dikatakan demikian, bekerja bersama-sama. Ya, berdua lebih baik. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan bekerja bersama-sama. Nah, dalam English versionnya disebutkan kata teamwork. Ya, di dalam English versionnya disebutkan kata teamwork, yang artinya adalah untuk mencapai tujuan tertentu, maka Anda dan saya harus memilih seorang partner atau rekan yang satu hati, supaya kita bisa saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung, dan mencapai sebuah tujuan tertentu tanpa saling menjatuhkan satu sama lain. Makanya saya perlu tegaskan di area ini, saudara-saudara yang kekasih, kita ini hidup sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa sendiri. Di situ ada kata teamwork, yang artinya di mana Anda di dalam kehidupan Anda dan saya ini, kita harus punya partner. Kita harus punya seseorang, dan seseorang ini bukan hanya dikatakan sebagai pasangan hidup, ya, tetapi kita harus punya seorang sahabat. Kita harus punya seorang teman. Kita harus punya seorang pemimpin rohani. Kita harus punya seorang gembala yang bisa menopang, menuntun dan mendukung kita untuk melewati masa-masa sulit yang mungkin Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Atau bahkan ada seorang atau beberapa teman yang mendukung kita sebagai teamwork untuk bisa mencapai tujuan atau sebuah tujuan di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda bingung dengan apa yang saya jelaskan, saya kasih sedikit ilustrasi. Saudara-saudara yang kekasih, di tangan kiri saya ada sebuah botol. Ya, saya berikan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Ada sebuah botol yang berisi air. Mungkin ini beratnya sekitar 250 gram, kurang lebih segitu ya. Nah, andaikan botol dan air yang ada di dalam botol ini adalah tekanan. Ya, saya andaikan botol dan air ini adalah masalah, tekanan, penderitaan yang harus kita handle setiap hari. Penderitaan, tekanan, masalah, tuntutan yang harus kita pegang setiap hari. Masalahnya adalah bukan berapa ukuran berat dari botol ini yang membuat Anda lelah. Cuman kadang-kadang masalahnya adalah karena Anda terlalu lama pegang botol ini dengan tangan kiri Anda. Masalahnya bukan beratnya yang membuat Anda lelah. Masalahnya bukan masanya yang membuat Anda lelah. Tetapi kalau Anda pegang botol ini selama 3 hari dengan tangan kiri Anda, maka saya percaya Anda akan mengalami sebuah kelelahan yang sangat hebat. Tangan kiri Anda akan pegal-pegal. Tangan kiri Anda akan kram. Ya, botol ini sebenarnya kecil. Tapi kalau dihandle selama sekian hari, bahkan berminggu-minggu dengan tangan yang sama,
maka botol ini akan jadi masalah yang besar. Sebenarnya botol ini adalah masalah yang kecil, tekanan yang tidak terlalu berat di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Anda dan saya handle ini terus dengan tangan kiri kita, maka di dalam satu titik tertentu botol ini akan menjadi sangat berat. Saudara-saudara yang kekasih, oleh karena itu Tuhan itu baik, Tuhan itu menciptakan ada satu tangan yang lagi disebut sebagai tangan kanan. Kalau tangan kiri kita handle botol ini dan kita capek tangan kiri kita, maka otomatis gak usah diperintah, tangan kiri ini akan mengoper botol ini, memindahkan botol ini ke tangan kanan. Sehingga tangan kiri bisa beristirahat sejenak, kemudian tangan kanan yang bertugas untuk menghandle beban yang berikutnya. Sehingga ketika tangan kanan juga lelah, tangan kiri berikan kepada tangan kiri. Ketika tangan kiri lelah, berikan beban ini kepada tangan kanan. Apa artinya saudara-saudara yang kekasih? Artinya di dalam kehidupan ini, kalau Tuhan menciptakan dua tangan kita untuk bekerja sama, kita sebagai makhluk sosial, maka kita perlu orang-orang di sekitar kita yang mendukung kehidupan kita. Kita memerlukan orang-orang di sekitar kita yang mendukung kerohanian kita. Kita bahkan memerlukan orang-orang di dekat kita yang bersama-sama dengan kita yang disebut sebagai teamwork untuk terus mendorong, menopang, menuntun kita, menegur kita, memberitahu kita untuk iman kita itu semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita coba belajar, ada satu ayat lagi yang akan kita buka. Kita belajar dari Yosua, kita belajar dari Musa, dan kita belajar dari seorang yang bernama Harun. Mereka adalah sebuah teamwork yang luar biasa. Kita buka sama-sama di dalam Keluaran 17, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-17, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Saya senang sekali kalau kita bisa belajar dari ayat ini. Karena ayat ini sangat memberkati hidup saya. Coba kita lihat sama-sama, saya bacakan untuk Anda, saudara-saudara yang kekasih. Ayat 10 berkata demikian, lalu Yosua, dimulai dari Yosua. Ini tim dimulai dari Yosua. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Yosua ada di garis depan, karena itu posisinya. Ya, posisi itu tidak bisa digantikan atau dilakukan oleh Musa. Musa punya posisinya sendiri, Harun dan Hur punya posisinya sendiri. Tapi coba kita baca dulu ya, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11 dikatakan demikian, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12 dikatakan demikian, maka penatlah, capeklah, lelahlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Artinya tangan Musa itu terus terangkat sampai matahari terbenam, sampai orang Israel dapat mengalahkan bangsa Amalek. Ayat 13 berkata, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ini sebuah teamwork yang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih. Dimulai dari sebuah peperangan antara bangsa Israel dengan bangsa Amalek. Dan di situ ada Yosua, di situ ada Musa, di situ ada Harun dan Hur. Ketika saya membaca ini, wow, benar ya. Di dalam kehidupan kita ini perlu punya orang-orang yang terus mendukung hidup kita. Kita juga gak bisa menempati posisi, di semua lini. Di dalam sebuah tim sepak bola, ada yang namanya back, ada yang namanya kiper, ada yang namanya penyerang, ada yang namanya gelandang. Nah, setiap orang punya posisinya masing-masing di dalam sebuah tim sepak bola. Demikian juga apa yang sudah kita baca di dalam Keluaran 17 ayat 10 sampai 13. Yosua menempati posisinya di depan. Musa naik ke bukit bersama-sama dengan Harun dan Hur.
Musa tugasnya mengangkat tangan. Ketika tangannya terangkat, maka bangsa Israel akan memperoleh kemenangan atas bangsa Amalek. Ketika tangannya mulai terturun, ketika tangannya mulai lelah, maka kalahlah bangsa Israel dalam peperangannya dengan bangsa Amalek. Satu titik tertentu, saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan bahwa ada kalanya tangannya Musa itu mulai lelah, tangan itu mulai turun. Ketika tangan itu mulai turun, maka keberadaan Harun dan Hur dibutuhkan. Untuk apa? Untuk menopang tangan Musa supaya tangan itu terus terangkat. Wow, saya melihat ini sebuah teamwork yang luar biasa. Apa yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara yang kekasih? Yosua dan bangsa Israel tidak akan pernah mengalami kemenangan terhadap bangsa Amalek kalau tidak ada Musa yang tangannya terus terangkat. Bangsa Israel tidak akan pernah mengalami kemenangan terhadap bangsa Amalek kalau tidak ada Yosua yang ada di garis depan yang berperang. Dan Musa tidak akan pernah terus terangkat tangannya apabila tidak ada orang yang bernama Harun dan Hur yang ambil sebongkah batu sehingga Musa bisa duduk di sana tanpa kelelahan dan kemudian menopang tangan Musa untuk terus terangkat sehingga pada akhirnya bangsa Israel memperoleh kemenangan yang gilang gemilang. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita ini tidak semua kemenangan yang Anda dan saya alami itu berasal atau karena diri kita sendiri. Tetapi ada beberapa keberhasilan, ada beberapa pencapaian, ada beberapa kemenangan demi kemenangan yang Anda dan saya peroleh karena kita bekerja di bawah teamwork. Kita saling bekerja sama, entah kita bekerja sama dengan pemimpin kita, entah kita bekerja sama dengan keluarga kita, entah kita bekerja sama dengan anggota CG kita, entah kita juga bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kita, teman, sahabat, tetangga kita. Apalagi hari-hari ini, saudara yang kekasih. Bukankah kita tahu bahwa hari-hari ini bukan hari yang mudah, yang dimana setiap harinya itu penuh dengan tantangan, itu penuh dengan cobaan, penuh dengan penderitaan. Di masa-masa sukar dan masa-masa sulit yang sedang Anda dan saya hadapi hari-hari ini, kita nggak bisa menghadapinya sendirian. Itu poin yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Untuk menjalani kehidupan ini, untuk memenangkan pertandingan ini, saudara-saudara yang kekasih, Anda dan saya tidak bisa berjuang sendirian. Kita perlu sambuan, kita perlu seseorang yang bisa membantu kita. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kita lihat sama-sama di dalam Yohanes, kita belajar dari satu orang yang lumpuh. Sebenarnya ada dua sih, tapi nanti yang pertama dulu kita belajar. Yohanes 5 ayatnya yang ke-5 sampai 8. Saya bacakan ya. Kita belajar di seorang yang lumpuh, kena stroke ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama, ya perhatikan, ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dan Anda perhatikan ayatnya yang ke-7, jawabannya itu luar biasa. Dari situ saya bisa melihat bahwa ini orang sendirian. Ini orang gak punya siapa-siapa. Orang itu kalau gak punya siapa-siapa, kadang-kadang gak ada orang yang bisa tolong dia. Ayat ke-7 ya, coba kita lihat ya. Ayat ke-7 dikatakan gini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang. Ya, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Perhatikan baik-baik kalimat pertama yang diucapkan oleh orang itu. Di situ dikatakan, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku.
Dia berjuang sendiri. Ketika dia melihat air dari kolam itu mulai bergerak, dia berjuang sendiri. Nggak ada orang yang tolong dia. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam menjalani kehidupan kita ini di dalam kehidupan ini terlalu banyak battle di dalam kehidupan ini. Terlalu banyak peperangan, terlalu banyak pertandingan yang harus Anda dan saya selesaikan step by step di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang perlu saya tegaskan adalah, ada kalanya atau bahkan seringkali di dalam kehidupan gini, kalau kita mau memperoleh kemenangan, kita ini perlu someone. Kita ini perlu seseorang untuk menolong kita, untuk menopang kita, untuk mendorong kita. Supaya apa? Supaya ketika kita jatuh, ada satu orang yang mengangkat kita. Sama seperti apa yang dialami oleh orang sakit itu. Sama seperti apa yang Yohanes 5 ayat 5-8 katakan. Di situ ada orang yang 38 tahun, dia lumpuh. Dia berada di samping kolam. Dan ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Orang itu bilang apa? Nggak ada orang, Tuhan. Saya mau sembuh, tapi nggak ada satu orang pun yang mau tolong saya. Tapi nggak ada satu orang pun yang mencoba ketika air kolam itu mulai goncang. Tidak ada satu orang yang bawa aku, kemudian cemplungkan saya ke sana sehingga saya mengalami kesembuhan. Orang ini pengen sembuh. Tapi dia nggak punya siapa-siapa. Tapi dia nggak punya someone. Dia nggak punya teamwork. Dia nggak punya orang yang bisa diajak bekerja sama. Sehingga tujuan sembuhnya selama 38 tahun tidak pernah tercapai. Betul-betul mengenaskan, betul Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu di masa-masa sekarang, saya tahu ini masa-masa sukar. Saya tahu ini masa-masa sulit. Tetapi saya katakan begini, bukan berarti ini masa sukar, bukan berarti ini masa sulit, sehingga kita tidak bisa memperoleh kemenangan. Salah satu kuncinya adalah, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah, Anda dan saya tidak bisa melewati masa-masa sulit ini dengan sendirian. Anda nggak bisa berjuang sendiri. Ada kalanya kita perlu seseorang. Ada kalanya kita perlu someone untuk menolong kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, Anda harus bisa mampu menemukan orang-orang atau komunitas yang mendukung. Jadi jangan sembarang pilih orang. Jangan bergaul dengan orang-orang yang pesimis. Jangan berteman dengan orang-orang yang pikirannya negatif melulu. Jangan berteman dengan orang-orang yang hatinya gampang sakit. Oleh karena itu, saya percaya begini, kalau orang itu sakit hati, kalau orang itu pikirannya negatif terus, saya percaya itu sesuatu yang menular. Saudara-saudara yang kekasih, bahkan penularannya jauh lebih hebat daripada virus COVID-19. Orang yang tutur katanya negatif, orang yang cara pandangnya negatif, orang yang hatinya pesimis, ya. Hati-hati dengan orang-orang yang demikian, saudara-saudara yang kekasih. Karena apa? Karena apa yang dikeluarkan dari hidup mereka, apa yang dikeluarkan dari tutur kata mereka, apa yang dikeluarkan dari cara pandang mereka, apa yang dikeluarkan dari hati mereka, hati-hati itu sangat menular. Oleh karena itu, saya tegaskan, Anda di masa-masa sukar seperti ini, Anda harus menemukan orang-orang atau komunitas yang mendukung, yang menguatkan, yang membawa Anda mengalami kemenangan. Anda harus menemukan orang-orang yang imannya kuat. Anda harus menemukan orang-orang yang penuh dengan sukacita. Anda harus menemukan sahabat-sahabat yang tutur katanya positif, yang cara pandangnya baik. Sehingga kalau Anda tertular, Anda itu tertular dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Oleh karena itu bijaklah. Di dalam masa-masa sukar ini, bijaklah di dalam menentukan sebuah komunitas atau memilih teman. Dengan siapa Anda berteman, maka teman itu akan menentukan kemenangan Anda atau kekalahan Anda di kemudian hari. Masih ingat? Ada 2 orang lumpuh. Yang pertama, tadi di dalam Yohanes
Pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai 8, dia bilang gini, nggak ada orang Tuhan yang menolong saya, tidak ada orang yang menurunkan saya. Tetapi beda. Di dalam Lukas, pasal yang kelima, ayat yang ke-18, Anda masih ingat ya, ada satu orang lumpuh lagi. Tapi beda orang lumpuh ini. Ini orang lumpuh luar biasa banget. Sekalipun lumpuh, penuh dengan keterbatasan, penderitaan, dia nggak bisa apa-apa. Tapi dia punya, setidaknya dia punya 4 orang atau 5 orang teman yang mendukung dia. Ya, Lukas 5 ayat 18, ya di situ kisahnya begini. Kisahnya dikatakan bahwa ketika Yesus masuk di rumah ibadat, dia berkhotbah di sana, tiba-tiba ada beberapa orang membawa temannya yang lumpuh. Temannya ini dibawa, diusung, ditandu di dalam sebuah dipan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Tetapi ada sebuah kendala yang mereka temui ketika mereka tiba di depan pintu rumah ibadat. Mereka melihat orang itu sesak, penuh, karena Yesus yang khotbah, Yesus KKR. Ya, mereka menemukan kendala, dia nggak bisa masuk, sehingga orang itu yang lumpuh itu nggak bisa ketemu sama Tuhan Yesus. Wih, ini tapi luar biasa, ya. 4-5 orangnya, temennya yang membawa orang lumpuh ini nggak menyerah loh. Mereka nggak bilang sama si lumpuh, lumpuh, kita nggak bisa masuk nih ke dalam. Karena penuh, karena sesak, padat, nggak bisa. Banyak orang di dalam. Ya. Nah, tapi mereka, 4 orang ini mereka nggak melakukan itu. Tanpa berpikir panjang, dan tanpa banyak berkata-kata, mereka nggak ngeluh. Mereka nggak ngomel, enggak. Tapi mereka do something, lakukan sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Ajaib luar biasa. Di luar batas pikiran apa yang mereka kerjakan. Mereka itu naik ke atas atap, bongkar atap, kemudian turunkan temannya yang lumpuh tepat di depan mata Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus melihat itu terjadi keajaiban. Yaitu si lumpuh itu bangkit berdiri dan berjalan hari itu. Coba Anda pikir, kalau tidak ada 4 atau 5 orang temannya yang bongkar atap kemudian turunkan dia ke bawah. Apakah dia bisa melakukan itu sendiri? Apakah dia akan mengalami kesembuhan? Apakah dia akan mengalami kemenangan? Saudara, sometimes di dalam hidup ini, Anda dan saya bisa mengalami kemenangan oleh karena ada orang-orang yang mendukung kita. Mungkin beban kita boleh berat. Mungkin beban kita tidak ringan. Seperti ilustrasi botol ini tadi. Tetapi kalau kita punya teman-teman, kita bisa sharing, kita bisa berbagi. Oleh karena itu temukanlah komunitas yang mendukung. Oleh karena itu temukanlah orang-orang yang benar-benar dorong Anda, yang nasehatin Anda. Kalau Anda jalannya miring, orang ini bisa nasehatin Anda. Nggak boleh begitu, itu jalannya salah. Kamu harus kembali kepada jalan yang benar. Jangan tinggalkan Yesus, jangan tinggalkan pelayanan, jangan tinggalkan gereja di masa-masa seperti ini. Temukan orang-orang yang seperti itu. Saya katakan itu orang-orang yang baik. Tapi jangan pernah ketemu, atau jangan pernah bergaul, atau jangan pernah berteman dengan orang-orang yang ingin menjatuhkan Anda. Bicaranya, bawaannya negatif melulu. Ya. Tutur katanya negatif melulu. Cara pandangnya negatif melulu. Pola pikirnya negatif. Hatinya dipenuhi dengan sakit hati. Kata-katanya pasti nggak baik. Ya. Pasti yang keluar itu omelan. Ya, ngomel melulu. Mengeluh, berkeluh kesah, bersungut-sungut kayak bangsa Israel. Udah dikasih daging bersungut-sungut, udah dikasih air ngomel. Ya kan? Nggak bisa bersyukur. Bergaulah dengan orang yang pintar bersyukur. Bergaulah dengan orang yang mahir berkata-kata yang positif. Bergaulah dengan orang yang imannya kuat. Bergaulah dengan orang yang terus mendukung Anda. Saudara-saudara yang kekasih. Yang ketiga, yang terakhir, bukan hanya bergaul, bukan hanya menemukan, tetapi yang ketiga, yang terakhir, yang terpenting adalah Anda harus terhubung dengan mereka. Setiap hari Anda harus terhubung dengan mereka. Kalau Anda punya pemimpin rohani yang baik, kalau Anda punya pemimpin rohani yang imannya kuat, saran saya setelah ibadah ini, Anda harus terhubung dengan dia.
Kalau Anda punya komunitas yang baik, kalau Anda punya komunitas yang selalu mendoakan Anda, oh, saran saya, ini kesempatan yang paling baik. Jangan sia-siakan. Ya. Kalau Anda punya gereja yang terus follow up Anda, yang terus teleponin Anda siang dan malam, halo gimana kabarnya? Apa yang bisa saya doakan? Apa yang saya bisa bantu? Apakah kondisimu sehat? Apakah kondisimu baik? Kita doa yuk sama-sama. Kita baca Alkitab yuk sama-sama. Walaupun lewat online gak masalah. Kalau masih ada orang-orang, kalau masih ada komunitas, kalau masih ada gereja yang mendukung iman Anda, ayo ke gereja, udah lama gak ke gereja. Ayo ikut online, ibadah online, udah lama gak ikut ibadah online. Terus diingatkan, Anda jangan hindari orang-orang yang seperti ini. Ini orang-orang yang luar biasa, ini komunitas yang luar biasa. Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Yang artinya setiap sahabat itu terhubung. Kata menaruh kasih di sana itu artinya adalah terhubung. Terkoneksi. Ya, menjalin komunikasi. Bangunlah hubungan dengan mereka yang pikirannya positif. Terkoneksilah dengan mereka yang imannya kuat. Terhubunglah dengan mereka yang cara pandangnya baik. Yang selalu ngajar, yang selalu dorong Anda untuk menuju ke tempat yang lebih baik. Amin. Temukan orang-orang, terhubunglah dengan mereka. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara. Nah, ini perhatikan, senang sekali dengan ayat ini. Dikatakan menjadi seorang saudara dalam apa? Dalam kesukaran. Ya. Dalam kesukaran, ini penting sekali, saudara-saudara yang kekasih. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Ya. Saran saya setelah Anda selesai ibadah ini, ya setelah ibadah online ini selesai, saran saya, ambil handphone Anda, ya, call, telepon atau direct message seseorang atau keluarga Anda atau teman Anda atau anggota CG Anda atau pemimpin-pemimpin Anda. Bagi Anda yang mungkin sudah lama sekali tidak ikut ibadah, entah onsite maupun online, sudah lama sekali meninggalkan ibadah. Come on, saya mendorong Anda untuk Anda bisa call, Anda bisa telepon. Atau mungkin bisa direct message kepada keluarga Anda, teman Anda. Anda harus mulai terhubung dengan orang-orang ini. Anda harus mulai terhubung dengan gereja. Anda harus mulai terkoneksi dengan Connect Group. Anda harus mulai terkoneksi dengan pemimpin-pemimpin rohani Anda. Telepon mereka. Kalau mungkin Anda sedang kuat iman hari ini, saya menyarankan Anda angkat telepon, kemudian Anda bisa telepon orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda bisa telepon sahabat Anda. Mungkin Anda bisa telepon teman Anda atau keluarga Anda. Siapa tahu dengan Anda meneleponnya, dengan Anda menghubunginya, dengan Anda terkoneksi dengan mereka itu sedang membutuhkan pertolongan. Setidak-tidaknya minimal mereka membutuhkan dukungan doa kita. Saudara-saudara kekasih, telepon mereka, tanyakan bagaimana kondisi mereka, bagaimana kabar mereka. Mungkin selama 1-2 tahun ini mungkin jarang ketemu pun lewat online, terbatas sekali. Tetapi saya percaya, tidak ada batasan bagi Tuhan. Asalkan apa? Asalkan kita ini mau, kita ini terhubung, kita ini terkoneksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kalau hari ini iman Anda sedang lemah, kalau hari ini Anda sedang kehilangan pengharapan, saudara, saya mau katakan, jangan berjuang sendiri. Angkat telepon Anda, segera lakukan direct message kepada pemimpin rohani Anda, kepada gembala Anda, kepada coach Anda, kepada siapapun. Ya, CGL Anda, Connect Group Leader Anda, siapapun, pemimpin rohani Anda. Terkoneklah dengan mereka. Karena saya percaya Tuhan mengirimkan orang-orang yang kuat. Tuhan mengirimkan orang-orang yang demikian buat kehidupan Anda dan saya. Saya percaya bahwa kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan tidak sendirian, tetapi kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan dan juga pertolongan
dari orang-orang di sekitar kita yang notabene mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang punya iman, punya pengharapan yang luar biasa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya berdoa ketika Anda mendengar firman ini, saya tidak tahu kondisi kehidupan Anda, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan iman Anda hari-hari ini. Mungkin Anda mulai kehilangan pengharapan, Anda menemukan tembok yang dimana mau ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, maju juga kena, mundur nggak mungkin. Ya, jangan hadapi semuanya dengan sendiri, tapi temukan orang-orang yang mendukung Anda. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu, dan biar firman-Mu yang ditaburkan itu menguatkan hati kami, memberikan pengharapan yang baru, dan kami tahu kami berjalan di dalam sukacitanya Tuhan. Dan kami percaya kami tidak berjalan sendiri, minimal kami bersama dengan Roh Kudus, dan minimal ada orang-orang di sekitar kami yang terus mendukung kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini, dan biar tanah hati mereka semakin dibajak, semakin diproses, sehingga mereka muncul menjadi orang-orang yang kuat, yang siap mendukung orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan, pengharapan, dan sukacita. Kami bersyukur Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu, kami siap menyambut minggu yang baru, kami siap menyambut hari yang baru, kami siap menyambut berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan biar penyertaan dan kasih karunia Tuhan terus ada di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan tutup ibadah kita dengan doa berkat. Tetapi sebelum kita tutup di dalam doa berkat, saya rindu untuk mengajak setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan, atau mungkin bahkan kita juga akan mengembalikan perpuluhan. Oleh karena itu, saya rindu untuk memimpin setiap kita untuk kita bisa memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggi, kita berdoa satu hati. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan, dan kami tahu Tuhanlah yang memberkati setiap kami. Berkati tangan-tangan yang memberi. Kami tahu kami memberi bukan hanya dengan tangan kami, tetapi kami memberi dengan hati kami. Kami memberi dengan kerinduan hati kami. Oleh karena itu, kalau kami memberi dengan hati kami tahu memberi yang terbaik buat Allah kami. Terima kasih, berkati keluarga kami yang hari-hari ini bersama-sama dengan kami, berkati usaha kami yang ada di tangan kami. Kami percaya Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil ketika takut akan Tuhan itu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, bersama-sama kita katakan amin. Bapak, Ibu, Saudara, angkat kedua tangan Anda, kita akan terima berkat. Nah, terimalah berkat, penyertaan, dan anugerah Tuhan Allah Bapa, dan pengenalan akan Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati tangan-tangan yang terangkat dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kami tahu pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan dan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap menyambut sukacita dan pengharapan yang baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Anda dan saya. Bersama dengan saya kita katakan amin. God bless you. Dalam kehidupanku, Kau sertaku. Dalam setiap langkahku, Kau jagaku. Sebab Kau Bapakku dan Rajaku. Engkau besertaku. Saat badai menerpa, ku tak takut, karena Kau besertaku dimanapun ku ada. Terima kasih buat kasih-Mu
ku tak